Aku yang berusia 40 tahun. Membawa putriku. Menikah lagi dengan seorang praktisi. Ahem ahem ahem. 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 Dokter, kumohon padamu. Kau harus menyelamatkan putriku. Bangunlah, bangunlah. Putrimu dalam keadaan kritis. Segera operasi diperlukan. Namun, biaya operasi dan perawatan pasca operasi memerlukan 1 juta. Kalian harus mulai merencanakan. Jia, kamu harus menunggu ibu. Ibu segera pulang mencari ayah untuk uang. Pasti akan menyelamatkanmu. 4 bulan yang lalu, Presiden Grup Korporasi Kaisar Lokal, Gu Pingshun, menjadi koma akibat kecelakaan mobil. Belum bangun hingga saat ini. Dia pantas mendapatkannya sendiri. Tidak ada bagianku. Lihatlah penampilanmu yang aneh ini. Cepat masak. Apa kamu ingin membuatku mati kelaparan? Ibu, Jia di rumah sakit hampir tidak tertolong. Dokter bilang harus segera dioperasi. Aku harus cepat-cepat ambil uang ke rumah sakit. Untuk apa mengirim uang? Itu barang sialan. Hidupnya hanya membawa sial. Mati cepat, berolahraga cepat. Keluarga kami, keluarga Yuan, sudah bertahun-tahun tidak punya anak laki-laki. Itu karena alas kaki yang terukir. Ibu, nyawa anak perempuan juga berharga. Ibu, dia adalah cucu kandungmu. HMPH, jangan berharap terlalu banyak. Keluarga yang sudah mengukuhkan ini di silsilah keluarga. Keturunan seperti itu tidak kami akui. Dia bukan orang keluarga Yan. Anakku, aku akui. Kamu tidak menyelamatkanku dan Yan Kuan harus menyelamatkanku. Baiklah, kalian berdua, keluarga Yan yang bodoh, sudah bertahun-tahun berani menyelamatkanku. Ajari dia dengan baik untuk anakku. Katakan padamu mulai hari ini tidak boleh melangkah keluar dari kamar ini. Sampai urusan anak selesai. Ibu. Suami. Sampai anakku hidup atau mati. Ibu, apa yang kamu lakukan? Suami, ibu tidak membiarkanku menyelamatkan Jia. Cepat ambil uang dan ikut saya ke rumah sakit. Halo. Kamu tidak di rumah sakit menjaga Jia. Kenapa kamu datang ke rumah saya? Tentu saja untuk membawa anak kita bertemu neneknya. Baiklah. Kalian ini. Aduh, cucu besar saya. Menantu saya datang. Kamu capek? Cepat-cepat. Ayo cepat duduk. Pergi, cepat. Cepat duduk. Zheng Yuan, aku Hua Jie. Tolong jadi perawat. Datang untuk merawat Jia. Kau bahkan menggoda suamiku. Jia masih terbaring di rumah sakit. Apa yang kau lakukan? Kau merasa tidak bersalah padaku? Apakah kau pantas untuk Jia? Kalian berdua tidak ada apa-apanya di mataku. Berbeda dengan Lu Wei, cantik, muda, dan bisa melahirkan anak laki-laki hehehe. Wanita tua, kau tidak melihat dirimu sendiri sekarang. Yandes memberitahuku. Dia sama sekali tidak tertarik padamu. Anak cucuku yang sudah kuharap sepanjang hidupku. Hanya karena perutmu yang tidak berguna ini. Sudah 40 tahun belum juga melahirkan anak laki-laki. Kamu tahu tidak? Keluarga Lau Yuan hampir saja dihancurkan olehnya. Menganggap aku tua dan jelek. Siapa sih yang tidak pernah muda dan cantik? Aku juga melakukan ini untuk keluarga ini. Setiap hari aku bangun pagi dan bekerja keras melayani kalian sekeluarga. Jadinya aku seperti sekarang ini. Kamu berhak menganggap aku seperti itu? Kamu masih berani melawan aku? Kamu sudah melawan. Seorang wanita melayani suaminya dan ibu mertuanya itu adalah sesuatu yang wajar. Apakah kamu masih punya muka untuk mengeluh di sini? Dan anakku bekerja keras setiap hari untuk mencari nafkah. Sementara kamu hanya berbaring di rumah setiap hari menikmati hidup. Aku merindukanmu. Aku tidak bekerja karena Yan Kuan memberitahuku bahwa kamu tidak sehat. Kamu butuh perawatan. Setiap hari aku tidak menapak tanah. Aku sibuk bolak-balik mengurusmu. Menikah selama 20 tahun.
tanpa libur sepanjang tahun. Meskipun kamu menyewa asisten rumah tangga, mungkin biayanya 50 hingga 70 juta. Kau tutup mulutmu. Kau ini perempuan yang kejam. Perempuan duka itu pergi ke luar negeri bukan untuk melihat apakah kau masih punya uang saat aku menikahimu. Jika tidak karena aku, kau sudah jalanan. Sebagai manusia, kita harus tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Sekarang rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Kalau bukan karena aku, kalian sudah terdampar di jalanan. Ye Kuan, selama ini kamu tidak pernah membawa uang pulang. Semua bergantung pada uang pensiun orang tuaku. Hanya untuk hidup sehari-hari. Baik, jika kamu ingin merusak hubungan, maka kita bercerai. Sisa uangnya akan saya simpan untuk pengobatan Jia-Jia. Cerai. Kamu tidak akan mengambil uang itu untuk ditinggalkan kepada bibimu. Sisa uangnya akan saya simpan untuk pengobatan Jia-Jia. Jige, kan kamu bilang uang itu untuk kakakmu. Ya, cerai. Anakku pasti senang. Tapi kamu harus pergi tanpa apa-apa. Mengapa? Mengapa? Hanya karena kita Yue, anak laki-laki di perutku ini. Aku ingin membelikan cucuku yang tercinta itu gantungan emas. Membeli susu formula impor, dan juga mainan mewah. Ini adalah uang tabungan untuk menyembuhkan penyakit Jia. Kalau mau uang, keluarlah. Tapi seperti dirimu, mungkin tidak ada yang mau menyentangimu. Hahaha. Lihatlah, hari ini pernikahan ini sudah ditentukan. Aku tidak akan menandatangani. Menandatangani atau tidak, tetap harus menandatangani. Tidak bisa. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Tanda tangani. Hahaha, ini gila. Hahaha. Gila hahaha. Joshua, tempat itu adalah rumah kita. Setelah anak laki-lakiku lahir, kamu tidak perlu bekerja lagi, aku akan memelihara kamu. Meskipun tidak mau, tetap harus tanda tangan. Tidak bisa. Kalian tidak boleh bersikap seperti ini kepadaku. Jia-Jia. Bagaimana ibu bisa mengumpulkan biaya operasi? Semua orang datang dan lihatlah. Datang dan lihatlah. Ayo, siapa yang mau menikah dengan anak saya? 1 juta ini adalah miliknya. Siapa yang mau menikah dengan anak saya? 1 juta ini adalah miliknya. Anak nakal ini. Sudah pingsan selama 4 bulan, masih belum bangun. Dukun bilang, harus menikah untuk mengusir sial. Apakah dia masih bisa bangun? Ini kan sama saja dengan hidup menjanda. Oh. Anak laki-laki saya ini pingsan, tapi itu sementara. Anak laki-laki saya sehat sekali. Oh jangan pergi. Mari kita bicara lagi tentang anak laki-laki saya, Presiden Grup Gu. Nilai kekayaannya miliaran. Keluarga kaya raya. Dia berpura-pura menjadi pasien koma dan benar-benar percaya dirinya adalah menantu. Bagaimana cara berbicara ini? Apa yang terjadi dengan pasien koma? Di video pendek itu, banyak yang duduk di kursi roda dan menjadi pemimpin. Tidak semuanya baik-baik saja pada akhirnya. Mereka bisa berdiri, kan? Benar, kan? Hahaha. Oh, tidak tahu ini rumah sakit Gu. Rumah sakit ini berani menyamar sebagai saya, Pak Gu, untuk menipu orang di sini. Cepat pergi. Saya tidak menipu orang. Dia adalah Gu Tingjun. Saya sudah bilang. Saya lihat kamu benar-benar sudah tua dan bingung. Nenek Gu juga bisa kamu tiru? Kamu berani sekali. Tidak apa-apa kan? Kamu lepaskan anak saya. Lepaskan dia? Kenapa kalian harus menganiaya orang tua dan penyandang disabilitas? Itu urusanmu apa?
Jika kalian tidak pergi, saya akan melaporkan kalian karena memukul anggota keluarga orang lain. Anak baik, Nona. Terima kasih ya. Tante, saya tahu Anda khawatir mencari istri untuk anak laki-laki Anda, tapi tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Terlalu berbahaya. Aduh. Anak laki-laki saya mulai tertarik pada wanita. Nona, oh. Kamu dan anak laki-laki saya benar-benar pasangan yang serasi. Ah, kau malah sudah cerai. Ah, saya. Bukan begitu maksudku. Apa ku bilang adalah hak seorang wanita untuk mencari kebahagiaan di usia berapapun. Ini seperti hadiah dari Tuhan bagi keluargaku. Gadis. Bukankah ini anak laki-lakiku? Nenek, jangan begitu. Saya juga punya seorang putri. Putri itu bagus. Anak laki-lakiku tidak baik. Tidak begitu bisa. Kamu membawa putrimu menikah denganku. Aku wanita tua yang baik. Menantu dan cucuku langsung siap. Namun aku juga tidak bisa. Oh ya, asalkan kalian berdua menikah. 1 juta yuan ini semua milikmu. 1 juta yuan. Biaya operasi dan perawatan pasca operasi memerlukan 1 juta yuan. Kalian juga harus merencanakan hal lain. 1 juta tepat adalah uang pertolongan Jiai. Tapi ini mungkin juga semua tabungan mereka berdua. Apakah aku benar-benar harus menikahi seorang yang terbaring tak berdaya? Asalkan bisa menyelamatkan Jiai. Hujia? Oh tidak, hahaha, jadi begini hahaha. Sungguh tidak kusangka dia dan Jiai di rumah sakit yang sama. Lihat betapa baiknya. Anakku, bocah nakal ini. Nanti aku serahkan padamu. Anda tenang, saya akan merawatnya dengan baik. Halo, pasien perlu dibersihkan. Aduh, aduh, punggungku, tanganku, kaku. Gadis kecil, oh tidak, cepat bawa aku ke dokter, lihatlah. Tante, ada apa denganmu? Oh, tidak ada yang serius. Hanya saja, seiring bertambahnya usia, tulang tua ini tidak bisa dipakai lagi. Aduh, saya tidak bisa merawat anak saya lagi. Ah. Saya mengelap tubuhnya. Silakan Anda pergi berobat. Baiklah. Ya. Kita pergi, kita segera pergi. Nyonya tua, ini hening. Tolong berikan saya sedikit waktu untuk anak dan menantu saya. Biarkan mereka memanggilnya. Tenang saja, karena saya telah menikah denganmu. Maka saya akan memenuhi tanggung jawab sebagai istri. Merawatmu dengan baik. Makanan juga akan bereaksi. Nona keempat, bagaimana persiapan uangnya? Kalau terlambat mungkin sudah tidak sempat. Tenang saja, uangnya sudah ada di tanganku. Saya akan segera mengantarnya. Kekasih, akhirnya kamu bangun. Kekasih,
Akhirnya kamu bangun. Kekasih. Oh, menantuku. Akhirnya kau bangun. Ada satu hal lagi. Aku harus mengucapkan selamat padamu. Mengucapkan selamat untuk apa? Kamu telah menyelesaikan urusan besar dalam hidupmu. Apa? Tentu saja urusan pernikahanmu. Ibu mertuaku tidak percaya padaku ketika kamu pingsan. Kepala rumah sakit itu berdoa kemana-mana. Sepertinya dia juga mendengar nasihat seorang master. Menghabiskan 1 juta untuk mendapatkan istri agar membawa keberuntungan. 1 juta. Mendapatkan istri, ia panggil dia. Tak disangka, tetap saja menantu saya. Lajang selama lebih dari 40 tahun. Dicurigai orientasi seksualnya. Sekarang, setelah tidur selama 4 bulan, bangun, sudah punya anak perempuan. Nak kecil, kamu benar-benar berhasil. Wah, sepertinya King Sue ini memberikan keberuntungan bagi keluargaku. Kamu harus lebih baik kepada dia mulai sekarang. Tenang saja, aku sudah menerima uangnya. Aku akan segera mengantarkannya. Ibu. Selama ini, sudah berapa banyak wanita yang kamu carikan untukku? Yang mana yang tidak mengincar uang? Wanita ini kemungkinan sudah membawa uangmu pergi. HMPH. Dia bahkan tidak tahu siapa kamu. Kim Sue adalah gadis baik yang penuh kasih. Dia bahkan tidak menganggapmu remeh. Bu, jangan sembarangan bicara. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, aku sudah memutuskan untuk menjadikan menantu ini. Kalau kamu tidak membawanya pulang, aku juga tidak akan pulang. Aku harus segera memberitahu semua keluarga di kota. Agar mereka tahu bahwa putraku sudah punya istri. Ibu. Wanita ini punya cara yang cukup hebat. Bikin ibuku terjebak total. Coba cari tahu. Siapa sebenarnya Su King Sue ini? Ah, cuma seorang wanita saja. Kau punya banyak waktu untuk bereskan. Lihat, sudah lama berbaring. Tubuhmu hampir berjamur, kan? Ayo, Guye akan membawamu jalan-jalan. Baiklah. Bukan orang lain, Xiao Fei. Su King Sue. Xuan Kun. Kau datang untuk apa, HM? Tentu saja untuk melihat cucu kesayanganku. Kenapa? Apa Pei Xuan Kunmu sudah mati? Kalau tidak, aku bisa memperkenalkanmu ke rumah duka. Bisa juga kuruskan sedikit. Kamu juga sudah punya anak. Bisakah sedikit berbuat baik? Anakku baik-baik saja. Setelah operasi, dia pasti akan sehat. Apa yang salah sekarang? Biaya operasi perlu 1 juta. Lihat dari mana uangnya untuk operasi. Kamu ambil saja. Itu uangku. Kembalikan padaku. Ini uangmu. Itu jelas dicuri dari tangan anakku. Kembalikan uangmu. Aduh, jangan bicara sembarangan. Ayo semua, cepat lihat. Ayo semua, cepat lihat. Cepat, cepat. Menantu saya ini sudah 15 tahun tidak pernah sekolah. Anakku bekerja siang malam untuk menghasilkan uang. Bahkan saya, sebagai mertua, masih menjahit untuk mencari uang. Masih berani bilang uang ini miliknya. Kalian bilang uang ini bukan hasil curianmu. Dari mana asalnya? Memang menantu itu seperti serigala yang tidak bisa dibesarkan. Sama seperti di rumahku. Uang yang aku simpan tidak ada hubungannya denganmu. Aku dan Ye Kuan sudah bercerai. Kau tidak berhak mengaturku. Ayo pergi. Aduh, hei, aku bisa memukulmu, loh, ayo semua, cepat kasih aku layar. Di layar ada wanita cantik. Aku tidak mencuri uang anakku. Uangnya malah menghantamku, ibu mertua. Ini membuatku tidak punya uang. Ya ampun, aduh. Kamu tidak apa-apa, kan? Bibi biasanya baik padamu. Kenapa hatinya bisa sejahat ini? Menantu perempuanmu itu hanya orang luar. Harus diwaspadai. Kalau tidak, harta keluarga bisa habis. Sampai berani memukul. Cepat kembalikan uang kepada orang tua. Saya tidak punya uang 1 juta untuk mahar pernikahan. Bagus, kamu baru saja bercerai dariku. Sekarang sudah bersama pria liar.
Sudah selingkuh sejak lama. Berpura-pura tidak bersalah. Ternyata, si anak laki-laki liar itu masih korban. Kau ini, anak kecil. Para manusia biasa. Baiklah, kau tampaknya baik-baik saja di permukaan. Siapa sangka kau ternyata adalah wanita tidak setia. Bahkan berani menyimpan uang putraku. Kau berani memukul ibu mertuaku. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Kau malah menghinaku begitu parah. Aku tanya, di mana lelaki liar itu? Suruh dia keluar. Bergabunglah dengan sekelompok anjing ini. Di mana pria liar itu? Keluar sekarang. Itu bukan kakak ipar. Kakak ipar yang mana? Kamu tidak mendengar? Menganggap suami rumah tangga miskin, lalu berselingkuh untuk membalas dendam. Kalau kamu serakah, tidak akan bisa masuk ke keluargaku. Dia dipukul sebegitu parahnya. Benar-benar tidak peduli. Layaknya. Ibu Jia-Jia. Pasien segera akan menjalani operasi. Tapi kita belum menerima coklat yang kau makan. Kau dengar? Jia-Jia masih menunggu uang untuk operasinya. Membayarkan uangmu adalah mimpi. Uang ini tentu saja tidak boleh dihabiskan untuk orang jahat seperti dirimu dan petani liar ini. Uang yang Jia tentu harus dihabiskan di telapak tangan Anda. HMPH. Pemandangan dari bawah Jia-Jia jelek. Yan Kuan Jia-Jia adalah anak kandung Anda. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mencemarkan nama baiknya, bahkan anak kandung? Aku katakan nih, dengan hati yang baik seperti ini, bagaimana mungkin tidak bisa punya anak laki-laki? Ternyata, si penghabisan uang ini adalah hasil hubungan Anda dengan pria liar. Hati kalian memang keras sekali. Lebih keras dari batu. Kembalikan uangku. Haha, sialan. Lipstik ini adalah pemberian kami. Kamu sudah keterlaluan. Kamu mati di sini masih berani memukulku. Ibu, hari ini aku akan membunuhmu. Jangan. Ibu, haha, bangkitlah. Mahaha. Belum ada kabar? Saya sudah menemukan data yang diminta rubah. Bukan Nona Su yang berselingkuh, tapi mantan suaminya. Pihak lawan sangat agresif, dan memintanya untuk keluar. Ketika nenek itu melamar Anda di pinggir jalan, dia mendapat perlakuan buruk. Nona Su lah yang berdiri dan menyelamatkan kalian. Itulah sebabnya nenek itu sangat menyukainya. Ini baru memohon agar Nona Su menikah denganmu. Namun pada awalnya, Nona Su tidak mau. Tapi dia memiliki seorang putri yang sakit parah. Dan sangat membutuhkan biaya operasi. Jadi dia terpaksa setuju. Nyonya tua menikah denganmu. Aku telah salah paham tentang dia. Segera hubungi Direktur Yin. Biarkan dia mengumpulkan staf untuk pergi ke tempat pembayaran. Ada bahaya di kantor. Saya akan pergi duluan. Ayah, tolong jangan lagi, Ibu. Ayah, tolong. Jangan lagi. Kamu tidak bisa memanggilku ayah. Ibu, baiklah. Hari ini aku akan memperlihatkan gambarmu kepada orang itu. Nasibmu akan seperti ibumu.
Jangan. Tolong. Kembalikan uangku. Uang. Jangan. Akan kubunuh kamu. Jangan. Aku tidak mau. Pilih lagu. Jangan biarkan anak kita melihat pemandangan yang menakutkan ini. Kinsue, aku ingat bahwa kamu adalah orang yang kupekerjakan seumur hidupku. Aku akan memberimu kesempatan. Lewati dari sini. Kamu akan melihat uangmu. Hahaha. Cara ini bagus. Cara ini bagus. Kinsue segera lewati. Ahahaha. Shu Fangsue, jangan sampai ada masalah, tunggu aku. Hatinya. Halo. Ibu, jangan datang ke sini. Kami tidak mau lagi. Aku mohon padamu. Di depan anak-anak, mengenakan popok. Kalau ini tersebar, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi seumur hidupnya. Dia memang pantas. Tidak dengar apa yang dikatakan mertuanya, perempuan ini, anaknya sakit tapi masih keluar mencari pria lain. Memberikan aib bagi kami wanita. Kalian bilang pasti akan menepati janji. Hari ini kita akan merangkak ke sini dan mengembalikan uang di tas itu kepadaku. Tidak, tidak, tidak. Kami semua adalah wanita. Janji pasti akan ditepati. Ibu anak hari ini akan mengajarkanmu. Bagaimana cara menjadi orang yang lebih baik. Hahaha. Kalau mau, silakan saja. Jangan bertele-tele. Yuan Ge. Kita sudah jadi suami istri. Tapi mulai hari ini, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Diamlah, melihatmu saja sudah membuatku mual. Cepat jongkok, cepat jongkok, cepat. Bu, jangan. Aku tidak ingin pergi. Bu. Kau cepat bangunlah. Aku tidak mau pergi. Aku mohon padamu. Kau bangunlah. Aku mohon padamu. Aku tidak mau pergi. Jia-jia, cepat masuklah. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, jangan. Segera jongkok untukku. Cepat duduk. Cepat duduk sekarang. Semua berhenti. Siapa kamu? Jia-jia, kau baik-baik saja kan? Mengapa kau datang? Ah. Yoh, Su Kingsue. Kau memang tidak pilih-pilih. Bahkan yang cacat pun kau serang. Ternyata sampah mencari sampah ya. Kau memang rubah nakal. Usia sudah tua, benar-benar tidak tahu malu. Sudah berapa banyak topi hijau yang kau berikan kepada anakku? Tutup mulutmu. Ayo, Zisuan. Berani sekali. Berani membuat keributan di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Keberanian? Aku ini sedang memukul istriku sendiri. Saya ingin memukul, ya saya akan memukul. Bahkan jika polisi datang, mereka hanya akan bilang ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Urusan rumah tangga saya. Siapa yang bisa campur tangan? Jangan pedulikan saya. Kita sudah bercerai. Entah bercerai atau tidak, itu tetap adalah penganiayaan yang disengaja. Percaya atau tidak, saya bisa membuat tim pengacara saya menggugatmu hingga sisa hidupmu dihabiskan di penjara. Gugat saya.
Saya adalah kepala keamanan di sini. Tugas saya menjaga ketertiban di sini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau berani, laporkan saja rumah sakit ini. Kau yang pincang, aku ingatkan kau. Rumah sakit ini dibiayai oleh Gu. Kepala rumah sakit ini adalah teman baik Gu sejak kecil. Kalau tidak ke rumah sakit, berarti kau melawan Gu. Yan Kuan dan yang lainnya adalah orang yang tidak punya batasan. Kalau kau benar-benar membuat Gu marah, mungkin kau akan sulit bertahan di Jinhai. Aku tidak ingin membebani kamu. Kau sebaiknya cepat pergi. Karena kau adalah istriku. Aku tidak akan tinggal diam. Orang cacat masih ingin jadi pahlawan. Aku hanya perlu menggerakkan jari. Aku bisa menginjak kalian berdua. Seorang satpam berani mempermainkan nyawa. Lalu, apa salahnya? Aku bilang padamu, penguasa kami sekarang sedang dirawat di rumah sakit ini. Kalian biarkan dia hidup. Aku akan membunuh kalian. Siapa tahu jika Tuan Gu senang. Dia akan memberiku promosi dan kenaikan gaji. Promosi dan kenaikan gaji. Aku akan membuatmu kaya tapi tidak punya nyawa untuk menghabiskannya. Lumpuh mati. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu seorang majikan? Jika aku bilang aku seorang wanita. Jika saya bilang saya suami King Sui? Semua orang datang melihat saya. Ini adalah selingkuhan orang Tibet ini. Berani sekali muncul di depan yang sebenarnya. Sungguh tak tahu malu. Saya kira Su King Sui menemukan seseorang yang seperti apa. Ternyata dia hanya seorang song yang kaya tanpa tempat untuk membelanjakan uang. Dan bahkan menghabiskan 1 juta untuk membeli sepatu bekas saya ini. Kau ini binatang yang meninggalkan istri dan anak. Benar-benar seperti anjing yang berpura-pura manusia. Lebih buruk daripada sampah. Mengapa tubuh ini pulih dengan sangat lambat? Pukul aku sedikit lebih ringan. Jika mati, bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Hentikan. Ye Kuan. Ini urusan kita berdua. Jangan melibatkan orang lain. Tuan Su, aku sedang membantumu. Kau sudah mendapatkan uang mahar dari orang cacat itu. Aku akan membunuhnya. Uang ini kita bagi rata. Lagi pula, kau tidak perlu repot-repot merawatnya seumur hidupmu. Kau pikir semua orang seperti kamu, tidak berperi kemanusiaan demi uang? Dia adalah penyelamat keluarga ini. Karena aku sudah menikah dengannya. Dia adalah suamiku. Meskipun dia miskin dan menderita. Aku tetap ingin menjalani sisa hidupku bersamanya. Baiklah. Kalau kamu sudah mencari mati, aku akan mengabulkanmu. Kaki kamu. Aku baru bangun. Tubuhku mungkin belum pulih. Kalau begitu, istirahatlah sejenak. Aduh, nak. Kamu tidak apa-apa kan? Berani-beraninya kamu memukulku. Hari ini saya akan mengusir kedua wanita sialan ini dari rumah sakit. Biarkan mereka mati di luar. Rumah sakit adalah tempat untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Bukan tempat untuk kamu yang berkuasa sewenang-wenang. HMPH, orang-orang seperti kalian yang tidak punya kekuatan layak untuk diobati? Tempat tidur di rumah sakit Gu ini sangat berharga. Begitu banyak orang yang sedang menunggu antrean. Saudara yang mengusir kalian, itu berarti memberikan manfaat bagi pasien lain di rumah sakit. Kepala regu, kebetulan anak saya tidak ada tempat. Berikan padaku. Aku bersedia bayar 100.000. Aku tawarkan 200.000. Ibuku menunggu untuk operasi. Baik. Tunggu aku usir anak haram ini. Kamar sakit yang kosong adalah milik Gao Zeze. Kamu tidak apa-apa? Nyonya. Nyonya direktur. Oh, akhirnya kau ketemu. Nyonya mengalami sesuatu. Pak Gu memintamu untuk memanggil keamanan segera ke Departemen Konsumen. Aku meneleponmu tapi tidak ada yang menjawab.
Mereka bilang ada orang yang membuat keributan di rumah sakitku. Maaf, nomor yang kamu hubungi sedang tidak dijawab oleh orang di Departemen Keamanan. Atas perintah langsung. Kau tunggu, aku akan menanganinya. Ayah. Kuaiyan. Kau ini seperti menjual nyawa putrimu. Aku adalah penjaga gadis kecil ini. Aku yang bisa menyembuhkannya. Mengapa dokter ikut campur? Hari ini siapapun yang berani menyentuh Jia-Jia, aku akan melawan sampai mati. Kau. Berani percaya atau tidak, aku akan memukulmu mati. Ibu. Ibu jangan pedulikan aku. Mereka akan membunuhmu. Cepat lepaskanlah. Bu, jangan urus aku lagi. Bu. Sudahlah, sudahlah. Sial, ini sebenarnya gambar yang mana sih? Seorang satpam kecil. Dengan sedikit kekuasaan berlagak sewenang-wenang. Hari ini aku akan memberimu merasakan nikmatnya kekuasaan. Kau pergi pecat kepala keamanan rumah sakit. Hahaha. Kau itu siapa? Berani-beraninya memanggil namaku Yanzi. Mau memecat aku juga. Aku rasa kau sudah gila. Aku yang sudah gila. Bagaimana dengan Xiao Tang? Pergi sana, hari ini aku akan membuatmu sadar. Halo Kapten. Ketua jurusan menelepon mengatakan ada orang yang membuat keributan di bagian pembayaran. Mari kita segera datang. Baiklah. Saya akan memberitahu pasukan keamanan kami. Segera saja. Ini masalah besar. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Kalian hanya perlu menunggu untuk dimasukkan dalam daftar hitam oleh rumah sakit. HMPH. Saya melihat saat itu ada kesadaran kalian. Berani memberi pekerjaan kepada hewan kecil ini ya. Dia segera mati saja. Hahaha. Yo Yue. Kamu dan Yan Kuanlang akan mendapat balasan jika bekerja sama. Benar-benar hati. Mengapa tidak bisa naik lagi? Coklat sudah menyelamatkanmu. Aduh. Aku bilang ya. Kalau mau aku memaafkanmu, kamu bisa menjilati sepatuku sampai bersih. Aku akan pertimbangkan. Dengan dasar kamu yang menyebalkan. Lepaskan anakku, kamu menantu yang bau. Tim keamanan segera datang, berisik sekali. Tim sudah datang. Pukuli orang gila yang delusional ini sampai mati. Kamu baik-baik saja, Ibu? Kita harus bagaimana? Kakak, aku akan membunuhmu. Berhenti. Berhenti. Kamu mau bunuh siapa? Aduh. Kepala sekolah, kenapa Anda datang? Saya sedang mau mengurus dua orang ini. Tidak menyangka Anda datang. Saya akan meledakkan diri sekarang. Kamu tahu dia siapa? Dia? Bukankah dia adalah mantan istriku? Saya yang merasa dirugikan. Kenapa kamu memukul saya? Betul? Tim kedua seharusnya mati karena tidak bisa mengalahkan mereka. Anakku adalah ketua tim keamanan. Dia menjalankan tugasnya dengan adil. Dia ya? Ketua tim keamanan, kan? Ah, kamu dipecat. Apakah direktur bisa sembarangan memecat karyawan yang begitu menakjubkan? Buat dia pergi dari sini. Tutup mulutmu, kau tua bangka. Direktur tidak berani melawanmu. Lama-lama akan ada yang datang. Suruh mereka hajar mereka habis-habisan. Kapan otakmu akan sadar dan kapan kamu akan berhenti? Direktur. Tolong, lepaskan aku. Beri aku satu kesempatan saja. Orang yang kamu minta bukan aku.
King Sue, kumohon, lepaskan aku. Demi hubungan kita sebagai suami istri. Kupikir dia masih mengandung. Lepaskan orang ini. Aku akan menyeret mereka keluar. Keluar dari rumah sakit ini. Tidak boleh melangkah satu langkah pun. Kenapa, Direktur? Karena kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Siapakah sebenarnya dirimu? Bagaimana mereka bisa mengetahui identitasku? Hahaha. Ya, jangan takut. Akhirnya Tuan Gu belajar untuk menghargai wanita yang cantik. Tuan Gu. Gu Tingjun, apakah kamu benar-benar Tuan Gu? Hubungi dokter terbaik untuk Jia. Segera atur operasi, tidak masalah. Terima kasih. Maaf. Semua kesalahpahaman ini adalah salahku. Jadi aku tidak bisa datang menyelamatkanmu tepat waktu. Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Aku yang telah menahanmu. Pangeran mertua, engkau menikah denganku tanpa mengetahuinya. Sekarang engkau sudah sadar. Jika engkau ingin cerai, aku bisa kapan saja. Hanya saja uang untuk menyembuhkan putri saya perlu dikembalikan sedikit lebih lambat. Kamu sudah menikah denganku. Kamu adalah bagian dari keluargaku. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan merencanakan perawatan terbaik untuk Jia. Setelah dia sembuh, aku akan menjemputmu pulang. Terima kasih. Besok kakak ipar, operasi putri sulung kita memerlukan tanda tangan keluarga. Memerlukan tanda tangan keluarga. Kalau begitu, kamu pergi dulu ya. Oke, saya mengerti. Selamat tinggal, Direktur Yu. Selamat tinggal, Tuan Gu. Aduh, ada banyak cara untuk membalas budi keluargaku. Kamu malah memilih untuk menahannya. Sepertinya Tuan Gu, gunung es abadi ini, sudah tergerak hatinya. Berniat untuk mengorbankan dirinya. Rumah sakit belakangan ini sangat sepi. Apakah saya perlu menarik beberapa investasi? Jangan, saya yang banyak omong. Apakah Anda benar-benar berencana untuk membawanya kembali ke rumahku? Dia sudah menikah dengan saya. Dia adalah Nyonya Gu. Jia, pelan-pelan. Kamu baru saja selesai operasi. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Siapa kamu? Kamu ini pengemis dari mana? Ini adalah orang terkaya di ibu kota. Keluarlah kalian dengan sampah ini, Gu Jia. Jangan sampai kotoran di lantai kami. Saya hanya datang untuk menemui Tuan Gu. Tolong beritahu mereka, gadis kecil. Katakan bahwa Su King Sue sudah datang. Kamu bilang kamu Su King Sue. Dengan pakaian yang seperti ini? Jelas sekali kamu datang dari desa. Berani-beraninya mengaku sebagai istri presiden kami. Saya tidak mengaku. Sungguh aku. Gue gubu sepadan dengan orang sepertimu. Jangan melihat dirimu sendiri di kaca. Cepat pergi, kalau tidak aku panggil keamanan. Mengapa Kin Sue belum datang? Tenang saja, Ibu. Aku sudah mengirim sopir untuk menjemputnya. Seperti yang telah kukatakan, kamu harus pergi menjemput istri dan putrimu sendiri. Dia tidak mau, takut menambah beban padaku. Karena dia merasa bersalah. Maka kita hormati dia saja. Ibu tidak apa-apa. Gadis kecil, kau ini seperti seorang pengemis. Bukankah Kinsi juga datang? Maaf ya, maaf. Jangan sentuh ibuku dengan tempat yang kotor itu. Kamu tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa mendorong orang? Apa salahnya jika aku mendorong? Hari ini aku masih harus mencuci kalian berdua. Kotor ini. Mertua, Nyonya tua. Kin Sue. Kamu diam saja. Huimin tidak tahu salah apa. Sampai Nyonya tua begitu marah. Siapa yang memberimu keberanian untuk memperlakukan Nyonya seperti ini? Nyonya. Kamu bilang dia Nyonya. Maaf mertua. Saya tidak tahu dia adalah Nyonya. Jika aku tahu tentang itu, pinjamkan aku 10 keberanian pun aku tidak berani. Yang kau sakiti bukanlah aku. Nyonya,
Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Nyonya, Nyonya, tolong maafkan saya. Kau memang sengaja. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, kamu tetap maafkan dia ya. Kamu tidak perlu mengampuni orang yang sengaja menyakitimu. Itu berarti memberinya kesempatan kedua untuk menyakitimu lagi. Anakku, kamu terlalu baik. Cepat ganti pakaianmu. Jangan sampai kedinginan. Anak, datang ke sini. Datang sendiri. Lihatlah hadiah kecil apa yang aku persiapkan untuk kalian. Kau suka? 0, 20, 30, 40, 50, 60. Ternyata begitu mahalnya. Bu, ini saya tidak bisa terima. Ini terlalu mahal. Masih panggil aku Bibi. Karena kau sudah menikah dengan keluarga kami. Kamu juga anakku. Seumur hidupku, aku hanya ingin punya seorang putri. Sekarang akhirnya keinginanku terwujud. Dan bahkan ada cucuku. Aku harus memberikan yang terbaik untuk kalian, kan? Betul. Terima kasih, Bu. Sejak orang tua saya pergi, tidak ada yang baik kepada saya seperti ini. Anak baik, mulai sekarang. Kamu adalah anak perempuan saya. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian. Coba lihat apakah ini cocok. Kamu masih berdiri di sini buat apa? Ah, ah, ah. Baguskah? Bagus kan? Baju ini sangat cocok untukmu. Tidak salah lagi, ini menantu saya. Sangat mempesona, bukan? Ah, iya. Tapi rasanya kurang sesuatu. Bukankah ini yang kamu beli seharga 4.000 bintang Antartika? Karya terbaik dari master perhiasan nomor 1 dunia. Kamu gunakan untuk merayu menantumu ya? Begitu berharga ya? Saya tidak mampu. Kamu bilang saya anak laki-laki yang perhatian pada keluarga. Tentu saja mampu. Siapa bilang dia tidak bisa di satu hal? Ibu, jangan bicara, nanti aku akan menggantikan dengan cara yang lebih besar. Hahaha, pakai saja. Kau pasti lapar kan? Cepat duduk, aku sudah menyiapkan makan malam menyambut kalian. Duduklah, ibu, duduk. Begitu lezat. Berapa biaya makanan sehari? Tidak banyak. Ini baru lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000? Begitu mahal? Saya tahu pasar mana yang menjual sayuran paling murah dan paling segar. Nanti saya yang belanja sayur. Itu tidak bisa. Saya menikahimu dan membawamu ke rumah. Bukan berarti saya suruh kamu bekerja. Di rumah kami ada begitu banyak pembantu. Tapi aku yang sudah tua ini juga tidak bisa diam. Aku juga tidak ingin cuma makan dan minum tanpa berbuat apa-apa di rumah. Aku masih ingin melakukan hal-hal yang kumampui. Tetapi, baiklah, ibu. Kalau dia mau melakukannya, biarkan dia melakukannya. Yang penting dia bahagia. Makanlah, hehe. Makanlah, anak. Menantu, situasi di sekitarmu sangat serius. Begini seperti ini tubuh tidak akan kuat. Baik, aku mengerti. Kamu pulang dan istirahat dulu. Baik.
Apa yang kamu lakukan? Ah, aku pergi keluar untuk membeli sayuran. Membeli sayuran. Haruskah pergi di tengah malam? Tentu saja, sayuran yang dibeli sebelum matahari terbit adalah yang paling segar. Yang paling segar. Terutama makanan laut. Ikan mas besar yang saya beli ini. Harganya hanya 10 yuan per kilogram. Nanti saya akan buatkan sup untukmu. Dan ini udang. Harganya hanya 8 yuan. Dan ini wortel, sangat segar. Tenang saja, saya mencatat berapa banyak uang yang saya habiskan untuk belanja sayur. Semuanya tercatat jelas di buku ini. Kamu tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kami tidak kekurangan uang sedikit pun. Saya tahu kamu orang kaya. Tapi sekarang, siapa yang bisa menghasilkan uang dengan mudah? Hematlah sedikit. Begini cara menjalani hidup. Lebih baik hidup dengan stabil untuk jangka panjang. Ayo, cepat duduk. Kamu tidak tidur semalaman, kan? Ah, tidak apa-apa. Aku sudah mendengar dari ibu. Kau terus-menerus menderita insomnia yang parah. Dan juga sakit kepala. Ngomong-ngomong, aku sudah membelikanmu minyak obat. Biar aku pijat. Kau kenapa bengong? Ayo berbaring. Ini sangat memalukan. Aduh, sudah berumur. Apa yang perlu malu? Saat itu, ketika Jia-Jia mengalami tekanan belajar yang besar, dia juga sering insomnia, dan juga sakit kepala. Semua itu aku yang membantunya. Apakah lebih nyaman sekarang? Nyaman. Aku pergi menyiapkan sarapan dulu. Ah, yoh. Ada yang sudah berumur 40-an. Baru merasakan cinta. Aku sudah bilang. Rasanya membangun keluarga itu enak, kan? Memang tidak buruk. Guru Li, apakah permohonan kembali sekolahnya Jia-Jia sudah disetujui? Ah, aku menelepon untuk memberitahumu bahwa ayah Jia-Jia sudah menyelesaikan proses pengunduran dirinya. Kalian bisa datang untuk mengambil dokumennya. Yan Kuan, sampah ini bahkan tidak melepaskan anak-anak. Pak Li, aku sudah bercerai dengan Yan Kuan. Dia tidak punya hak untuk melakukan ini. Tapi darahnya sudah surut. Terlambat sudah. Apa yang terjadi? Tian Kun tahu bahwa Jia-Jia akan mengikuti ujian pasca sarjana. Tapi dia malah memberinya cuti. Apa yang harus kita lakukan? Suekin, jangan khawatir. Tidak ada masalah besar. Ting Jun bukan sudah berinvestasi di beberapa sekolah elit? Kita tinggal pilih saja. Anak-anak keluarga Gu masih khawatir tidak bisa bersekolah? Anak nakal, kan? Benar. Tenang saja, saya akan mengatur sekretaris Yo untuk mengatur semuanya untuk Jia-Jia. Hari Senin, saya akan mengantar Jia-Jia ke sekolah sendiri. Terima kasih. Keluarga tidak perlu mengucapkan terima kasih. Menantu. Pak Wang bilang ingin mengundang Anda ke kantor untuk menandatangani kontrak. Tolak saja. Saya harus mengantar Jia-Jia ke sekolah. Tapi kerjasama kali ini bernilai puluhan miliar.
Baiklah, saya akan segera membatalkan. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Saya akan mengantar Jia-Jia saja. Anda sibuk saja. Kinju, saya yang antar. Kalau begitu, apakah menantu masih pergi ke sekolah? Setelah rapat baru pergi ya. Kamu duluan ke sekolah atur pemeriksaan masuk Jia-Jia. Baik. Jangan sampai aku jadi bingung. Halo. Apa? Keluarga gua akan datang ke sekolah ya? Ah ya, tenang saja. Kami pasti akan menyambut dengan baik. Hahaha. Kakek gua adalah yang telah menginvestasikan 50 juta kepada kita. Iya, itu dia. Itu dia? Jadi, saya akan pergi ke depan sekolah untuk mengatur sesuatu. Kamu cepat-cepat bereskannya. Nanti akan datang ke depan sekolah untuk menjemput nyonya dan uang tunai. Cepat ya. Begitu mendesak, cepat-cepat-cepat. Ah. Ah ah. Ah. Dua anjing berani sekali. Mencari mati ya kalian tunggu saja. Ternyata kamu ya. Di mana-mana bisa ketemu kamu. Berkat kamu dan suami malangmu itu. Setelah saya dipecat dari rumah sakit, saya bisa punya kesempatan mengantar kepala sekolah di sekolah elit ini. Gaji saya 2 kali lipat, bagaimana? Menyesal mengikuti omong kosongmu yang tidak punya uang. Ngobrol sama kamu. Kamu dapat surat penerimaan dari sekolah ini bagaimana? Itu bukan urusanmu. Kembalikan padaku Hahaha, tidak menyangka kamu punya sedikit kemampuan juga ya. Mengantarkan surat penerimaan untuk anak cacat ini. Tapi tidak peduli seberapa besar gunung yang kamu miliki. Kamu tidak akan bisa masuk sekolah ini. Ayah, kenapa kamu melakukan ini? Diam, siapa yang suruh kamu memanggilku ayah? Terlalu lebar. Pak Jenderal Gu dan istri Pak Jenderal Gu dan putrinya sebentar lagi akan tiba. Apa yang kau omongkan dengan orang-orang tidak penting itu? Istri Pak ini menemui 2 anjing buta yang menghalangi jalan Anda. Jelas-jelas kamu yang tidak memperhatikan saat mengemudi. Saya hanya datang untuk mengantar anak saya ke sekolah. Petugas penerima mahasiswa buta matanya. Kami ini sekolah bergengsi. Bukan sembarang pengemis bisa masuk. Anakmu dipecat. Pergilah, berdasarkan apa? Kami membayar biaya kuliah. Hanya karena dia adalah istri kepala sekolah. Dia bilang kau tidak bisa mendaftar. Kalian semua harus pergi. Aku sarankan kau segera minta maaf. Istri kepala sekolah bukanlah orang yang bisa kau lawan. Bahkan kepala sekolah. Didukung oleh keluarga terkemuka di kota laut. Semua keluarga besar itu penuh dengan masalah. Itu kalung yang dia bunuh. Tapi itu adalah bintang Antartika yang dibuat tangan oleh master terbaik di dunia. Nilainya 40 juta. Di seluruh dunia hanya ada satu. Bagaimana orang biasa seperti kita bisa dibandingkan? Kalung yang begitu terkenal, bagaimana saya bisa membelinya? Sembarangan bawa barang palsu untuk menunjukkan. Ternyata bisa menipu orang tua bodoh ini. Xiao Yan bisa. Segera buang 2 sampah ini keluar. Jangan menghalangi ibu dan putri Tuan Gu. Baiklah ibu. Tidak bisa. Kalian tidak boleh melakukan ini. Kita di sini. Cepat pergi dari sini. Mengapa dia memiliki pelatih yang sama dengan ibu CUFA? Pelatih. Leher kalung ini adalah satu-satunya di dunia. Ternyata kau tidak hanya miskin tapi juga suka berpura-pura. Seperti kamu, anak perempuan yang diajarkan oleh penipu tidak pantas masuk ke sekolah aristokrat berkualitas tinggi seperti kami. Ibuku bukan penipu. Kalung ini adalah hadiah dari suami ibuku. Tidak mungkin itu palsu. Tutup mulutmu. Kau, anak haram, jangan bicara. Sekali aku mencubit jariku, aku akan melawanmu. Berisik sekali. Xiao Yan, cepat lepaskan barang palsu itu. Kemudian lempar kedua penipu ini keluar, supaya tidak mengotori pedangku. Baiklah. Jangan. Ayo. Sejak kamu cerai dengan saya, pikiranmu bermasalah, ya? Pertama, kamu berhayal bahwa suamimu yang cacat memberikan hadiah seberharga itu padamu. Sekarang, kamu berani menentang istri kepala sekolah kita. Kau mau mati, ya? Palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Tikus di selokan, meskipun gemuk, tidak akan bisa masuk ke lubang atas ular. Jangan sentuh ibuku.
Anak campuran berani menyentuh istri tuan. Akhiri cepat. Sekretaris Yao. Bagaimana Anda datang sendirian? Menantu saya di mana? Saya datang untuk mengurus masalah pendaftaran magister putri kami. Menantu saya akan tiba kemudian. Terlalu mulia. Aduh, hari ini akhirnya ada kesempatan untuk bertemu dengan menantu secara langsung. Haha, ini benar-benar membuat sekolah kami bersinar. Haha, kamu lihat. Hal kecil ini masih merepotkan Sekretaris Yao untuk datang sendiri. Satu telepon dari Anda. Saya langsung urus untuk Anda. Pasti beres. Kepala sekolah? Kepala sekolah. Di depan ada yang berkelahi. Kamu cepat pergi lihat, siapa yang berani membuat keributan saat ini. Kamu. Hei, Sekretaris Yao. Saya ada sedikit urusan yang perlu saya tangani. Kalau begitu, Anda bisa ke kantor saya terlebih dahulu. Tunggu sebentar, hahaha. Bu, Pak, kenapa kalian membantu orang luar? Sampai-sampai menganiaya kami. Kami ini adalah keluarga kalian. Jangan panggil dia Pak, saya baik-baik saja. Kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bisa berbuat sesuka hati hanya karena memiliki cerita di belakang kalian? Apa yang kalian lakukan hari ini akan saya laporkan kepada polisi dan pihak berwenang. Kalian tidak akan terhindar dari publikasi. Saya sarankan kalian tidak membuang-buang tenaga. Cerita akan menekan semua hal yang membosankan untuk kami. Dan akan menghancurkan kalian yang tidak memiliki kekuatan. Apakah orang miskin harus disiksa dan dijadikan kambing hitam? Ibu. Benar. Kemiskinan adalah dosa asal. Sekarang kamu begitu keras kepala, mungkin kamu tidak tahu, kalau kamu diusir dari sekolah ini. Hukuman ini akan masuk ke dalam arsip putrimu. Aib ini akan mengikutinya seumur hidup. Kamu tidak bisa melakukan ini. Mengapa saya harus melakukan ini? Modal adalah keuntungan terbesar. Saya katakan padamu. Nyonya Gu dan putrinya akan membatalkan begitu mereka kembali. Selama suamiku menyambut mereka dengan baik. Jika Tuan Gu senang, dia akan menambah dana. Saat itu kita akan melangkah lebih jauh, dan kalian akan semakin mengecil. Lalu jika saya bilang saya adalah kamu. Sungguh lucu, Nyonya Gu, dengan status yang begitu mulia. Sebenarnya kamu, wanita murahan ini, bisa berperilaku cabul. Apakah kamu baik-baik saja, Ibu? Tuan Gu akan tahu, tidak akan membiarkan kalian lolos. Hahaha. Kamu yang harusnya disalahkan karena tidak punya pria yang berguna. Ayo. King Sui segera putar balik. Kamu yang harusnya disalahkan karena tidak punya pria yang berguna. Siapa bilang dia tidak punya? Saudara ipar. Kakak. Jangan pikir dengan membayar 2 uang dan menyewa 2 aktor bisa berhasil. Kamu datang tepat waktu. Mari kita hitung niat baik kita bersama. Ternyata aku terlalu lembut saat memukulmu terakhir kali. Bu, kami tidak apa-apa. Paman Gu sudah datang. King Sui, maafkan aku. Aku datang terlambat. Apakah mereka mengganggumu? Kenapa ada tekanan yang begitu berat? Dia memiliki nama belakang Gu, sama seperti paman Gu dan kakek Gu. Apa hubungannya? Nyonya, ini adalah seorang wanita penggoda yang mengincar istri saya. Hanya bisa berpura-pura. Jangan takut padanya. Tidak heran, orang tua yang tidak baik akan melahirkan anak perempuan yang rendah. Hari ini saya akan menghabiskan malam di kampus untuk membereskan mereka. Apa? Ada yang mengganggu Tuan Gu dan Nyonya.
jika kalian tidak ingin mengalami nasib seperti dia. Kau harus minta maaf kepada istri saya. Bahkan kau memintaku untuk meminta maaf kepada kalian. Kau bicara besar banget. Aku adalah kepala sekolah. Istriku, apakah putrimu bisa masuk ke program Pascasarjana? Itu hanya masalah satu kata dariku. Siapa yang berani mengganggu istriku? Aku akan ambil nyawanya. Lelaki tua ini, nyawaku, kau berani ambil? It's you. Testing was done by you. Suami saya tidak hanya menghentikan mobil saya, tetapi juga ingin memukul saya, dan bahkan mengatakan agar saya minta maaf. Mereka sama sekali tidak menganggapku penting. Berani-beraninya mereka mengganggu istri saya. Apakah kamu yakin semua sekolah di Jinhai tidak akan menerima putrimu? Kamu akan menyesal dan hanya bisa membersihkan jalan. Sebagai kepala sekolah, mengingat penyalahgunaan kekuasaan, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan masa depan seorang siswa. HMPH, masa depan. Anak perempuan kalian yang miskin ini hanya pantas menjadi pekerja bagi orang seperti putri saya yang terdidik dengan baik. Apalagi masa depan yang kalian miliki. Jika suami saya memberitahu Tuan Gu tentang kejadian hari ini, dia bisa menghancurkan dengan satu tangan. HMPH, kebetulan, aku juga kenal dengan Tuan Gu. Apa yang kau katakan? Kau pikir karena mertua telah menolongmu sekali, kau bisa berbangga diri? Jangan-jangan kau ingin bilang kau adalah Tuan Gu? Tadi, istri orang yang gila itu bahkan bilang dia adalah ibu Tuan Gu. Berani menyamar sebagai orang Gu. Aku lihat kalian semua ingin mati. Bukankah kau bilang suamimu kenal Tuan Gu? Lalu kenapa dia tidak mengenalnya? Di hadapanmu adalah Gu Tingjun. Mereka tidak layak untuk mengenalku. Saat aku membongkar tubuhmu dan mempersembahkannya kepada Guye, barulah kau akan tahu betapa hebatnya. Coba lihat jam tangan Vacheron Constantin yang bernilai 2,8 miliar. Konon, hanya ada satu di seluruh kota Jinghai. Dan itu sudah diambil oleh kelompok yang disewa. Apa kau? Aduh, sayangku. Kau sedang memikirkan apa? Itu pasti barang tiruan yang bagus. Tadi istrinya juga mencolok batu permata di tempat saya. Seluruh keluarganya suka memakai barang palsu. Tidak tahu dari tempat mana mereka membeli yang tiruan begitu mirip. Orang miskin masih suka berpura-pura kaya. Percaya tidak, saya bisa telepon. Biar keluargamu tidak bisa lagi hidup di Jinhai. Percaya tidak, saya bisa telepon agar keluargamu menghilang dari Jinhai. Hahaha. Semua orang sudah mendengar, ya, dia satu telepon membuat seluruh keluarga kita menghilang di Kimhe. Hahaha. Satu keluarga gila masih berharap bodoh di sini. Aku akan memperbaiki otakmu hari ini. Kali terakhir kamu senang melihat kamu lari kemana? Berhati-hatilah. Terima kasih. Nyonya Kuo. Mengapa kau begitu bodoh? Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Tidak perlu kamu membantuku. Sekretaris Yo, akhirnya kamu datang. Saya mau bilang sama kamu. Ada dua pengemis bau yang menyamar sebagai Direktur Gu dan Nyonya Gu. Kamu bilang apa? Tenang saja. Segera akan memerintahkan orang untuk mengusir kedua pengemis itu. Orang-orang rendah seperti itu tidak mungkin muncul di antara mereka. Setelah pulang, aku akan menambah satu peraturan sekolah lagi. Peraturan apa? Tentu saja anjing dan pengemis tidak boleh. Kau berani menghina menantu, mengurus Nyonya Xiao, mencari mati, Nyonya? Kau bilang kita adalah Nyonya Gu. Kalau begitu dia adalah Tuan Gu. Bagaimana menurutmu? Selesai? Saya di kursi penumpang. Selesai, bukan? Kamu ini aktor dari mana lagi? Ini omong kosong apa? Diam kamu, perempuan bau. Kamu diam saja. Semua proyek di kantor polisi saya yang urus dengan sekretaris. Anak ini ada yang tidak beres. Kamu sudah menghancurkan saya. Tahu tidak? Menantu. Kau lihat apakah kau bisa memaafkan kami sekali lagi? Kau seorang kepala sekolah, bukan suka menyalahgunakan kekuasaan dan merendahkan orang miskin? Maka hari ini aku akan mengambil sekolahmu. Biar kau juga merasakan rasa bangkrut, bukan? Menantu, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami sekali lagi. Pergi. Apakah aku harus menyuruh seseorang mengantarmu pergi atau kalian pergi sendiri?
Kau pergi sendiri. Pergi, pergi, pergi. Tentang kamu. Berkali-kali mengganggu Kinsue. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa akibatnya jika mengganggu wanita saya. Hahaha. Kekasih, kekasih. Tolong, tolong. Aku tidak tahu kamu adalah kekasih. Jia 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 jia. Tolong selamatkan papa. Kamu tidak bisa diam saja saat orang lain dalam bahaya. Kamu sudah memutuskan hubungan denganku sejak lama. Sekarang papaku adalah satu-satunya papaku. Aku tahu salah. Tolong beri aku pengampunan. Ahahaha. Kamu tidur, kamu tidur. Bangsat. Bocah pincang berani memintaku melayani. Kamu mau apa? Kau berani memukul anakku? Kau mencari mati. Kau masih hidup, ya? Apa kau berani bicara? Kau pikir kenapa aku menikah dengan orang tuamu yang sudah tua? Uangnya sudah habis, kerjanya juga hilang. Bahkan kau juga sudah pergi. Kenapa kau tidak mati saja? HMPH, menikah dengan anjing. Menikah dengan anjing. Kau berani meremehkan anakku. Lagi pula, kau sekarang sedang hamil. Kau tidak bisa lari. Hamil? Aku kasih tahu kau. Sekarang beri aku 1 juta. Atau aku anggap anakmu. Aku memberi uangmu. Kau beri aku waktu. Aku akan cari uang. Jangan pukul anak saya. Jangan pukul anak saya. Baiklah, Selasa depan jam 10 malam. Jika saya tidak bisa menemui orang tua, kalian tunggu saja untuk mengambil keputusan sendiri. Kalian pergi sana. Astaga. Sungguh menyedihkan. Keluarga kami bagaimana bisa menemukan wanita jahat seperti ini? Saya harus kemana untuk mencari uang sebanyak ini? Cucu besar saya ah. Hahaha, kamu adalah. Itu pelacur dari Kabupaten Suting. Yang membuatnya sekarang terikat dengan orang kaya. Kita hanya perlu menculik dia. Du Tinjun pasti akan membayar uang tebusan. Saya bilang, bisakah kamu lebih pelan sedikit? Tuanku, maaf. Saya baik-baik saja, jangan teriak begitu. Nyonya Gu sudah membalutnya. Pastikan untuk istirahat yang cukup. Jangan sentuh luka dengan air. Tidak ada pantangan dalam makanan. Kalau tidak ada hal lain, maka aku akan pergi duluan. Maafkan aku. Aku telah merepotkanmu lagi. Kamu marah? Bagaimana menurutmu? Mengapa kamu selalu diperlakukan begitu? Aku tidak ingin melihat hal seperti ini lagi. Apa aku ingin diperlakukan seperti ini? Sebagai seorang wanita, betapa sulitnya aku untuk melepaskan mantan suami, melindungi putriku. Orang-orang kaya seperti kamu tidak akan mengerti. Jika kamu merasa aku membuatmu malu, kita bisa bercerai. Jika kamu merasa aku membuatmu malu, kita bisa bercerai. Ya. Aku sedang marah pada diriku sendiri. Aku bahkan tidak bisa melindungi istriku sendiri. Masih harus kamu yang melindungiku. Aku sudah menambah cukup banyak masalah untukmu. Aku tidak ingin kamu terluka lagi karena aku. Kamu, masalahmu tidak pernah menjadi beban. Di usia kita menikah itu kan untuk mencari sandaran. Aku berharap kamu bisa mengizinkanku. Biarkan aku melindungimu ya. Jadi kamu pulang dulu istirahat.
Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Mengapa Paman Gu terlihat berbeda dari sebelumnya? Karena dia sedang jatuh cinta. Orang-orang ini ikut campur. Akhirnya dia tersadar. Tapi kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan baik ini? Pasti karena kondisi tubuhnya tidak baik. Rasa marahnya sudah meluap. Saya harus menambah sedikit modal ke dalam api ini. Nenek, ini apa ya? Aku juga ingin makan. Ini untuk ayahmu. Ini adalah sup yang sangat bergizi. Anakku yang bodoh itu sudah cukup umur. Kesehatannya tidak baik. Aku harus memberinya obat. Obat kuat. Siapa tahu, di rumah kita akan ada adik perempuan atau laki-laki lagi. Ah. Nenek, saya bantu kamu. Baiklah, hahaha. Masukkan goji dan jujube ke dalamnya. Masukkan astragalus dan ginseng ke dalamnya. Dan ini tiram segar. Tambah garam. Oke, semua sudah siap. Minum supnya. Ibu. Apa ini rasanya sangat tidak enak? Anak nakal. Ini sup yang saya buat khusus untukmu. Kau harus meminumnya sampai habis. Aduh, aku tidak tahu bagaimana kondisi pemulihan menantuku. Sudah sejauh mana ya? Anak malang. Bahkan untuk mandi pun tidak mudah. Rencana berhasil ya? Bisakah kau membantuku mengganti pakaian? Silly, kenapa kamu lama sekali? Ah, siapa kamu? Kamu di sini ngapain? Rencana berhasil ya? Kamu mau ngapain? Kita sudah sepuh, kan? Sering-sering begini kurang baik, ya? Apa yang kurang baik? Kita kan sudah menikah. Orang yang sedih. Pemeriksaan sudah selesai. Kepala Gu hanya sedikit bermasalah. Tidak ada masalah besar ke depannya. Hanya saja kamu baru saja menikmati. Harus bertahan sedikit. Beberapa obat tidak bisa sembarangan diminum. Beberapa obat jika terlalu banyak diminum. Apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa. Saya bisa memahami pada usia ini. Kamu memahami apa? Saya sebelumnya sudah bilang ini padamu. Saya tidak akan meremehkanmu. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Dokter, saya akan mengantar Anda keluar. Rasa rendah diri itu bukan saya. Dokter, Tuan Gu sekarang masih sering sakit kepala dan insomnia. Tubuhnya seharusnya tidak ada masalah besar, kan? Tuan Gu seharusnya karena kesibukan pekerjaan. Dan sudah berusia tua. Jadi tubuhnya agak tidak tahan. Anda bisa mencari pengobatan tradisional Tiongkok untuk perawatan, seharusnya tidak masalah. Nyonya Gu.
Apakah kalian peduli, ya? Iya. Apakah ada yang terjadi? Ah, selamat untuk kalian. Nenek, kapan aku bisa memeluk adik bayi? Ibu, apa yang kamu berikan padaku semalam? Ah, itu semua barang bagus. Aku tidak ingin hidup suami istri kalian terganggu. Aduh, ibu, kamu bisa membunuhku. Nah, King Sui. Benarkah kamu pikir begitu? Aduh, harimau, lihatlah anakmu. Dia ternyata marah padaku. Sudah lebih dari 40 tahun, menikahi seorang istri masih membuat ibuku khawatir. Apa aku tidak mudah? Ibu juga demi kebaikanmu, ingin memberimu tambahan. Bagaimana bisa kamu marah padanya? Iya, ayah dan nenek juga demi membantumu. Anak yang baik. Biarkan kamu menikah dengan putraku yang tidak berguna ini. Maafkan kamu. Tidak apa-apa, Bu. Aku tidak keberatan dengan apa yang dilakukan Tinjun. Yang penting kita semua hidup dengan baik. Kyusue, aku tidak memiliki masalah itu. Ah. Itu bukan apa-apa. Itu bukan sekadar omong kosong. Segera biarkan aku memeluk cucu perempuan kecilku. Sayang. Ayo pergi berbelanja dengan nenek. Hari ini nenek sedang baik hati. Belanja sepuasnya. Biar paman yang bayar. Baiklah, Bu. Bu. Itu. Saya keluar sebentar untuk urusan. Aku yang mengantarmu. Tidak usah, tubuhmu belum sembuh. Istirahat yang baik. Aku segera kembali. Ekspresimu terlihat tidak alami. Apa kamu tidak enak badan? Pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Tolong cari tahu kemana Nyonya pergi. Halo. Saya sudah buat janji untuk belajar. Wang Dashi. Chen Sui. Sudah lama tidak bertemu. Silakan duduk, silakan duduk. Sejak lulus SMA ini. Kita belum pernah bertemu lagi, kan? Bisa bertemu kamu di sini itu. Bagaimana kabar kamu dan Siukin belakangan ini? Baru saja bercerai, bukan? Kami baru saja bercerai beberapa hari yang lalu. Kamu datang ke sini. Ini suamiku. Ginjalnya tidak baik. Aku ingin belajar teknik pijat. Suamimu ya? Ginjalnya tidak baik Itu. Titik Yongkuan dan Taisi saja. Kedua titik ini saja ya. Taisi. Iya, baik-baik. Ayo, kamu datang sini. Kamu duduk sini. Saya akan memberitahumu 2 titik akupunktur. Ayo, kamu duduk, Ini titik Tai 11, tepat di posisi ini. Setelah pulang nanti, sering-seringlah tekan ini. Jadi ini mengenai ginjalmu. Baik, Wang Daji ya. Aku sudah bilang kalau kamu memaksaku untuk bercerai. Kamu adalah cinta pertamaku. Kamu sudah lama berhubungan dengan Su Kingsui. Mengapa kamu bisa begitu tidak malu-malu? Setelah kamu mengusir Fang Yang Guang, kamu langsung berhubungan dengan suami saya, ya? Tidak. Itu Jingking, kamu salah paham. Aku dan Wang Dashi bersih, Su Kingsui. Kita sudah bercerai. Tolong berbicaralah dengan lebih hati-hati. Suami Kingsui itu punya masalah ginjal. Dia datang khusus untuk belajar teknik pijat dariku. Aku pernah mengejar Kinsue saat SMA, tapi dia sudah menolakku sejak lama. Jangan bicara sembarangan di sini. Ternyata suami barunya sendiri tidak bisa, ya. Makanya dia datang untuk itu, Su Kingsue. Mengapa kamu begitu tidak malu?
Apakah kamu tidak bisa hidup tanpa pria? Di usiamu yang sudah tua, masih saja tidak puas. Berkeliling mencari perhatian. Sihir tua. Kamu begitu suka menjual diri. Pergi dan jual dirimu. Nyonya, dia ada di rumah sakit ini. Apa penyakitnya? Kamu menyerang anjing saya. Saya susah payah memilih kamu. Sekarang kamu tidak bisa menggoda. Kamu juga seorang ayah. Kamu melakukan hal yang begitu rendah. Kamu tidak merasa bersalah sedikit pun? Nona Wang, saya berperilaku baik. Duduk dengan benar, jangan mencemarkan nama saya. Mencemarkan nama seperti orang lain. Seorang pria pasti mengintip di belakangmu. Sambil bersikap baik. Kamu benar-benar tertangkap basah olehku ya. Aku akan menunjukkan kepada semua orang siapa kamu yang tidak beres ini. Wang Xiuqin, kamu gila. Lepaskan tanganku. Berhenti. Qin Shui, kamu baik-baik saja kan? Apa kamu terluka? Ayo, jangan. Kenapa Wang ini harus dinikahkan? Benarkah? Kau tidak akan kalah, kan? Coba gerakan dia. Qi Shui. Kamu baik-baik saja, kan? Kau. Kalau tidak patuh, kumis satu kali. Kau dan kekasih durhaka itu berbisik-bisik. Setengah hari tidak tahu telah melakukan berapa banyak hal buruk. Aku, sepupuku, kau baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Saya hanya melakukan ini untuk membantu Ting Shui. Membantu apa? Istri saya sendiri. Saya sendiri yang akan melindunginya. Tidak perlu campur tanganmu. Jika kamu benar-benar ingin membantunya, maka jauhilah dia. Supaya tidak ada yang bicara buruk tentangnya di belakang. Oh Tuhan. Kamu hanyalah seorang wanita murahan. Itu suami yang tidak berfungsi. Seorang pria pasti tidak bisa menahan diri melihat wanita sendiri ditangkap basah. Su Qianshui. Kau tunggu saja untuk diusir dengan sapu kedua. Lepaskan mulutmu dari Nyonya Gu, bersihkan. Hormati dia. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa melayani orang lain. Dia adalah seseorang yang hanya bergantung pada pria untuk menyedot darah. Semua itu membuatnya menjadi ibu rumah tangga yang dihormati. Ada apa dengan Ding Shui? Dia tidak pernah bergantung pada pria manapun. Pengorbanan dan usaha yang dia lakukan untuk keluarga layak dihormati oleh kita semua. Apa sebenarnya kamu ini? Kamu berani memukulku? Tahukah kamu bahwa sekarang aku adalah manajer grup perusahaan? Aku sedang memikirkan cara agar uangmu bisa dibeli. Cerita. Seorang manajer kecil saja berani angku di depanku. Selama Qin Shui mau, seluruh cerita bisa menjadi miliknya. Hahaha. Lalu, kenapa aku harus menghargainya? Seluruh cerita ini miliknya. HMPH. Aku rasa kamu bukan hanya bermasalah secara fisik, tapi juga bermasalah mental. Baiklah, kalau begitu, jika kamu tidak mau membantu orang brengsek ini, aku yang akan membantunya. Hanya dengan membuat semua karyawan cerita ini membagikan video perselingkuhan Qin Shui. Akan membuat Lin Ying terlihat pintar. Cahaya membuatnya benci, tidak bisa keluar rumah. Berani sekali. Hahaha. Sudah terlanjur disebar. Su Qin Shui, tunggu saja, namamu akan hancur. Ah, bagaimana ini, Su Qin Shui? Sekarang kamu seperti tikus yang dibenci semua orang. Cepat pergi dari Jinghai. Dia mengirim video ini ke grup cerita dengan potongan awal dan akhir. Di video ini ada wajahmu, terbatas. Tidak akan membuatmu kesulitan, kan? Tidak apa-apa, jangan takut. Sebaiknya kamu cek apakah videomu sudah dikirim. Kenapa video itu dikeluarkan? Ini semua karena ulahmu. Kamu ini fitnah. Aku akan mencari pengacara untuk menuntutmu. Kapan saja siap. Selamat datang Anda berbicara dengan tim pengacara saya. Anda akan membayar untuk mulut besar Anda. Hahaha. Berdasarkan Anda, saya kenal seseorang yang merupakan pengacara khusus Gu Tingjun. Di Jinghai tidak ada kasus hukum yang dia tidak bisa menyelesaikannya. Saya akan segera meneleponnya.
Saya akan membuat Anda merunduk dan minta maaf secara online nanti. Dan mengaku bahwa Su Qingsui adalah seorang wanita rendahan. Yo, Pak Shu, akhirnya Anda datang. Karena mereka telah memperlakukan saya seperti ini, tolong bantu saya untuk membuat perusahaan mereka bangkrut. Selama Anda bisa membantu saya, apapun yang Anda inginkan, saya akan setuju. Pak Gu, saya tidak ada hubungannya dengannya. Jangan salah paham, Pak Gu. Pak Gu. Shu Yuan pasti sudah gila. Dia suami sialan Su Xiaosui. Istrinya selingkuh di depan umum. Dia bahkan tidak berani mengeluh. Kau berani mencemarkan nama baik istri saya? Kau tidak ingin bertahan di sini lagi? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Wang Xiuqin? Kau didakwa mencemarkan nama baik dan merugikan orang lain. Sekarang saya mewakili MR Gu menuntutmu. Tunggu untuk menerima panggilan undang-undang. Silakan hancurkan rumah tangga Anda. Menantu, saya akan menangani ini. Apakah Anda masih puas? Ah, baiklah. Tidak mungkin. Su Qin Xiaokuan hanyalah barang bekas. Bagaimana mungkin dia bisa menikah? Nona, saya tidak tahu. Ini adalah permohonan Anda untuk memaafkan. Peluk aku sekali. Lihat tangan kotor ini. Jangan sentuh, jangan sentuh. Menantu, hahaha. Apa yang kau banggakan? Wang Daxi, berani bilang kau sekarang tidak ada artinya sedikit pun? Paman. Kita berdua sebelumnya? Oh tidak, bukan sekarang. Kita berdua sudah bersiap-siap. Istriku. Siapapun tidak boleh memikirkannya. Su Qingsui hanyalah barang bekas. Kamu masih memperlakukannya seperti harta karun yang langka. Dia sudah dari kecil menjadi barang murahan. Tunggu saja. Dia pasti akan memberikanmu sesuatu. Kamu. Murahan. Saya tidak akan. Aku percaya padamu. Qingsui. Maafkan aku atas apa yang terjadi hari ini. Aku yang membuatmu terlibat. Aku akan menemanimu untuk mengambil obat. Iya. Lelakimu masih ada di sini. Tidak perlu kamu berkorban. Aku tidak peduli apa pendapatmu tentang Qingsui. Semuanya harus kau hilangkan. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Setengah hidup Qingsui hanya bisa menjadi wanita saya. Kamu mengerti? Mengerti. Untung hari ini ada kamu di sini. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Xiuqin yang ekstrim. Sekarang kamu tahu pentingnya suamimu, kan? Kamu bagaimana bisa diam-diam datang ke rumah sakit? Saya adalah... Kamu tidak benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Tidak, saya hanya melihat kondisi tubuhmu tidak begitu baik. Saya berpikir untuk belajar sedikit pengobatan Tiongkok untuk membantumu. Sebenarnya saya ingin memberimu kejutan. Tubuhku baik-baik saja. Kau sudah pernah mencobanya. Kau menyebalkan, itu bukan maksudku. Ah. Masih berutang banyak uang ke rumah sakit dan tidak bisa membayar. Masih bertahan di sini, cepat pergi. Anakku. Semua ini karena si Tio Qian yang rendah itu. Aku pasti akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Tunggulah sebentar. Siso Qiongxue. Bergerak. Jangan pedulikan apa yang kau pikirkan. Ciyusue. Ciyusue. Kalian lepaskan dia. Lepaskan kamu. Kau bikin kakiku pincang. Biarkan Jiang Hai membungkamku. Anak laki-lakiku yang berharga hampir terancam karena kalian berdua.
Kau masih berani minta aku lepaskan? Cepat kirim 100 juta kepadaku. Aku akan bunuh kau. Kau bermimpi. Uang mahar nikahku sudah kau rampok. Sekarang kau mau memerasku lagi. Nyawaku tidak berharga. Kalau mau ambil, ambil saja. Aku tidak akan memberikannya padamu. Pergi. Kamu pikir kamu sudah naik ke tempat tinggi dan bisa melepaskan kami? Aku bilang padamu, selama kamu menikah dengan keluarga yang kami, seumur hidupmu kamu adalah orang keluarga Yuan kami. Kamu harus menafkahi aku dan anakku. Hahaha, kamu harus memikirkan bagaimana wanita murahan ini mengeluarkan uang untuk ini. Aku sekarang akan mengirimkan uang kepadamu. Jangan lukai dia. Jangan berikan mereka uang. Mereka akan menempel pada Anda setelah ini. Bungkam. Saya bilang jangan main-main. Berani-beranilah melapor ke polisi. Saya akan membunuhnya sekarang. Uang sudah saya berikan. Jangan lakukan dia. Dia kena pukul, dia kena pukul. Meminta bantuan harus seperti meminta bantuan. Guya, anak yang taat, biarkan aku. Kau berlutut dan memohon padaku. Ye Kuan, kau gila. Dia adalah Gu Tingjun. Bagaimana mungkin dia akan berlutut untukmu? Diam, Ye Kuan. Jangan sentuh dia. Pengantin pria ingin aku melepaskannya. Maka kamu harus berlutut. Harus berlutut. Aku berlutut. Haha, jangan. Aku masuk, jangan hahaha. Ha. Hahaha. Ha, cepat berlutut ya. Hahaha. Hahaha. Seorang menantu yang terhormat dipaksa oleh seorang wanita. Berlutut, jika rumor ini tersebar, orang akan tertawa terbahak-bahak. Saya sudah melakukan seperti yang kalian katakan. Sekarang bolehkah kita melepaskannya? Lepaskan dia. Itu sangat membosankan. Saya punya ide untuk permainan baru. Anak itu kan menikah bersamamu. Berarti dia juga punya hak waris kan? Kalau Gu Tingjun mati, uang itu kan jadi milikku semua? Hahaha. Ibu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, aku punya dua pilihan untukmu. Kamu mati atau dia mati. Jangan bergerak, Yan Guan, kamu terlalu kejam. Sekarang adalah waktu untuk pilihan orang-orang besar. Jika kamu tidak bisa membuat pilihan, maka dia pasti mati, sesederhana itu. Bukankah kalian saling mencintai begitu dalam? Bisa membuat pilihan saja begitu lambat? Kurang banyak bicara, tutup saja. King Sui, jangan bergerak. Jangan terus menunda waktu untukku. Aku akan hitung sampai 3. Jika kamu tidak bisa memilih, Su King Sui akan mati di depanmu. Jangan Su King Sui. Kamu sudah membantuku cukup banyak. Kondisimu begitu baik, seharusnya kamu bisa mencari yang lain. Kamu tidak perlu mengorbankan nyawamu untukku. Baiklah. Haha. Jangan. Ah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tenang, 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 tenang. Sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Setelah bertemu denganmu, orang yang aku ingin nikahi. Selama kamu masih memiliki kehidupan selanjutnya. Semoga orang yang bertemu denganmu lebih dulu adalah aku. Dengan begitu, kamu tidak perlu menderita begitu banyak. Cih, pergi mati saja. Hahaha. Anak-anak, jangan berkelahi. Itu bisa menjadi pembunuhan. Ayo ikut kami sebentar. Bukan, bukan aku. Uang maaf. Maaf lagi merepotkan kamu. Uang. Aku ingat pernah bilang urusanmu gak pernah jadi beban. Menikah di usia kita kan cari tempat bertumpu?
Sekarang kita sudah jadi tumpuan satu sama lain. Aku bersyukur bisa mengenalmu di usia ini. Kakak. Kakak jangan. Buka mata dan bersihkan diriku ya. Kakak Guting. Kinsue, kamu sudah menjaga di rumah sakit selama sebulan. Kalau terus begini, tubuhmu akan tidak tahan. Tie Jun. Ketika aku mengenalmu, kamu sudah seperti ini. Aku sudah bilang akan merawatmu seumur hidupku. Aku akan selalu menjagamu. Aku berharap orang pertama yang kamu lihat adalah aku. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Aku percaya kamu pasti bisa mendengarnya. Kita punya anak.